Oke, kita lanjut ke neraca saldo. Oke, neraca saldo itu dibikin kapan sih? Oke ya, kemarin-kemarin kita udah nyatet transaksi pada akun. Oke, tapi akun itu belum tentu benar gitu. Jangan sampai lo udah memproses sampai belakang gitu ya, sampai bikin laporan keuangan ternyata ada yang salah gitu. Nah, untuk nguji kebenaran yang kemarin-kemarin lo catat, oke, lo bikin nih yang namanya neraca saldo. Kayak gitu doang ya. Oke, terakhir kemarin lo bikin apa sih? Lo kemarin terakhir bikin buku besar gitu kan. Nah, setelah lo bikin buku besar, kita bikin neraca saldo untuk nguji apakah yang kemarin-kemarin lo bikin udah benar. Oke, kayak gitu doang nih neraca saldo. Bentuknya gimana? Gini doang, lu cuma naruh nomor akun. Oke, terus abis itu ada nama akun. Terus abis itu lo catat saldonya di mana, di debit atau di kredit. Gini doang, men. Oke, seret, 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 seret. Ya, gini doang. Let's say kita punya di buku besar ya, ada kas, ada utang dagang gitu-gitu. Kita cuma bikin listnya doang. Misalnya, gue punya kas, oke, buku besar kan udah nulis apa-apa-apa, oh ternyata dari buku besar saldonya 10 juta nih di debit. Oke, taruh. Dari buku besar lagi, utang dagang saldo aslinya, saldo akhir ya, bukan saldo asli. Utang dagang, saldo akhirnya 40 juta, misalnya di kredit. Udah, lo gitu-gituin aja terus sampai bawah. Gitu ya. Jadi maksudnya neraca saldo ngapain sih? Ini isinya adalah semua saldo-saldo dari buku besar. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah nguji apakah transaksi yang telah lo posting gitu diposting ke akunnya dengan benar dan diposting jumlahnya dengan benar gitu ya. Cuma kayak gitu doang. Jadi isinya apa? Saldo dari buku besar semuanya ibaratnya lo pindahin ke sini nanti ada sampai bawah gitu ya. Tujuannya cuma buat mastiin doang apakah semuanya udah benar. Oke, jadi misalnya nanti lo punya kas, ups sorry ada yang jatuh nih. Punya kas, misalnya jangan utang dagang dulu deh. Misal kita bikin piutang dagang dulu gitu ya, karena kan kita ngomonginnya dari aset dulu. Piutang dagang gitu ya, saldonya misalnya 40 juta gitu. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, terus habis itu lo punya apa lagi di buku besar? Misalnya lo punya perlengkapan kantor gitu. Saldo akhirnya berapa? 100.000 misalnya di debit. Kayak gitu terus. Terus habis itu apa? Mulai ada utang. Utangnya berapa? 15 juta misalnya. Oke. Terus ada modal. Modal usahanya berapa? Ternyata sekitar kayak kita pas-pasin deh ya, 25 juta 100 ribu. Nah, misalnya akunnya cuma ada ini doang. Kita jumlahin deh nanti gitu ya. Berapa totalnya? Yaitu 40 juta 100 ribu. Ya, salah harus 35 gitu ya, supaya 50 juta 100 ribu. Oke, yang ini sama 50 juta 100 ribu. Ketika neraca saldo ini bentuknya udah kayak gini, balance ini adalah akhirnya ya, harus balance. Udah lo bisa proceed lanjut ke ayat jurnal penyesuaian. Oke, kayak gitu doang. Tujuannya kan tadi ya, memastikan bahwa semua saldo dari buku besar ini udah bener-bener tercatat dan balance. Nah, ini hasilnya ya harus balance. Oke, kalau nggak balance gimana? Ya udah, kesalahannya bisa macem-macem. Oke, bisa dari mana aja sih kesalahannya? Ya lo bisa nyatet angka di sini salah. Oke, ketika lo mindahin ke sini ya salah. Kayak ada yang debit lo taruh di kredit gitu-gitu ya. Ada yang dari awal lo posting di jurnalnya udah salah. Kayak gitu-gitu bisa macam-macam ya dari kesalahannya. Kayak bisa aja jumlahinnya doang gitu ya, salah. Bisa aja. Tapi intinya neraca saldo kayak gini doang. Oke. Dan biasanya di akuntansi kita harus ingat ya. Ini kita harus pakai judulnya, misalnya PT ABC. Kita bikin ini adalah neraca saldo. Harus per tanggal tertentu ya, misalnya per 31 Desember 2011, misalnya kayak gini. Oke, nah intinya kayak gini doang neraca saldo. Oke, tujuannya untuk menguji kebenaran. Nah, setelah neraca saldo kita ngomongin apa? Kita akan ngomongin ayat jurnal penyesuaian. Oke.